Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Adinda dari Persyaek dengan NIM 2316050184. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah statistik lanjutan, yang dimana ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut pemaparan materi yang akan saya jabarkan beserta dengan penjelasan pada video ini. Mari tonton videonya. Baik, langkah pertama yang kita dapat lakukan ialah membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu pilih variabel view, kemudian input variabel, yang dimana sesuai pada soal kita ketahui ada data lingkungan kerja, pengalaman kerja, serta produktivitas karyawan pada bulan September 2008, yang dimana pada lingkungan kerja di tipe ada numerik, kemudian width-nya usahakan lebih daripada 10 serta desimalnya 0 ya. Kemudian pada line itu kita ganti pada right atau center boleh saja, dan measure itu karena pada kali ini kita menggunakan lingkungan kerja kita pakai right saja. Kemudian pada sure kita pakai scale. Kenapa scale? Karena dia lingkungan kerja itu merupakan dalam bentuk data, yang dimana dalam SPSS kalau data dia kita gunakan scale. Kemudian ada pengalaman kerja, kita pastikan tipenya tetap numerik. Mengapa numerik? Karena dia sesuai yang saya katakan tadi, dia angka. Kemudian pada width-nya usahakan lebih dari 10, desimalnya tetap 0, measure-nya juga sama, tetap pada scale. Kemudian ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja. Ya, selanjutnya ada produktivitas kerja. Tipenya tetap sama, tetap numerik. Lalu width-nya diusahakan lebih dari 10 serta desimalnya tetap 0 ya. Lalu measure-nya tetap scale, dia tetap dalam bentuk angka. Seperti yang saya katakan, angka adalah scale. Lalu setelah selesai kita pindah pada data view, yang kemudian pada lingkungan kerja kita masukkan data-data yang ada sebanyak 24 data yang dapat kita ketahui. Seperti yang kita ketahui, saya akan input datanya ke dalam aplikasi tersebut. Ya, ada 61, 50, 52, 50, 58, 60, 48, 54, 66, 56, 45, ada 61, 63, 46, 57, 56, 55, 48, 58, 52, 58, 45, 54, dan 48. Itu merupakan data pada lingkungan kerja. Kemudian pada pengalaman kerja datanya sebagai berikut. Ada 5, 7, kemudian 7, 2, 7, 5, ada 4, 8, 4, 6, 7, 8, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8 ya. Itu data berdasarkan pengalaman
kerja. Kemudian pada produktivitas kerja, datanya sebagai berikut. Pertama, ada 58, 45, kemudian 55, 48, 62, 54, 52, 50, 59, 60, 49, 63, terus ada 45, 57, 53, 61, 63, 47, 57, 49, 56, 49, 59, serta 53. Setelah datanya terinput, kemudian kita lakukan analyze, ya, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear, kemudian pada dependent kita masukkan produktivitas kerja. Mengapa dependent? Karena dependent itu artinya terikat. Sedangkan lingkungan kerja dan pengalaman kerja kita masukkan di independent, yang dimana pengertiannya independent ini ialah bebas atau tidak terikat. Kemudian pada statistiknya ada kolom yang itu dicentang seluruhnya. Kemudian continue. Lalu pada plots kita centang juga pada histogram. Terus normal probability float itu dicentang juga. Selanjutnya continue. Kemudian ada optionnya juga ada 0,5, ini ada sesuai pada soal. Terus removable-nya ada 10. Selanjutnya sudah, kita continue. Lalu kita sudah pastikan sudah, lalu oke. Nah, maka dapatlah hasilnya. Selanjutnya ada produktivitas sesuai kerja, dengan deskripsi. rata-ratanya ada 54,33, standar deviation-nya ada 5,677, dan lingkungan kerja ada 54,21, standar deviation-nya ada 5,890, dan pengalaman kerjanya itu ada rata-rata 5,29, sedangkan standar deviation-nya ada 1,876. Selanjutnya kita akan masuk pada di hipotesis H0 sama dengan μs sama dengan μk. Jadi H1-nya sama dengan μs, tidak sama dengan μk. Jadi alfanya itu 1% atau sama dengan 0,01. Selang kepercayaannya itu 99%, ya, dimana signifikannya itu ada 0,000, yaitu kecil dari alfa dari 0,01, dimana di sana diketahui yaitu tolak H0. Jadi dapat kita interpretasikan pada taraf nyata 0,01 cukup bukti untuk tolak H0, yaitu rata-rata produktivitasnya kerja sama dengan rata-rata lingkungan kerja, atau produktivitas kerja tidak sama dengan rata-rata lingkungan kerja karena dia menolak H0. Lalu pada korelasinya Rx1y sama dengan 0,450, yang dimana korelasinya itu positif, artinya semakin tinggi produktivitas kerja maka semakin baik pula lingkungan kerjanya. Kemudian Rx2y yaitu 0,293 positif, maka semakin berpengalaman maka kedua variabel tersebut semakin produktif.
Lalu pada R square-nya sama dengan 0,268. Artinya 26,8% lingkungan kerja dipengaruhi oleh produktivitas kerja. Sementara 73,2% lagi dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya kita masuk pada model regresi yang mana Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2, yang dimana A 27,838 artinya saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 atau tidak ada produktivitas kerja dan pengalaman kerja, maka lingkungan kerja sebesar 27,838 juta rupiah. B1 0,413 artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,413 juta rupiah. Sedangkan B2-nya sama dengan 0,775 artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,775 juta rupiah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.